Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor kisah senjata 1033-3 Romawi garing KIPS PSI garing 2024 2044 6 Romawi garing KIPS PSI garing 2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 033-3 Romawi garing KIPS PSI garing 2024 pada hari ini Selasa 4 Februari 2025 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Badan Pengawasan Obat dan Makanan segera dimulai. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua? Izinkan Tuhan untuk para pihak sudah hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Dari pihak termohon ada yang baru atau yang sudah mengikuti persidangan sebelumnya? Sudah semua. Tiga-tiganya sudah bersambung ya. Baik. Baik, hari ini kita masuk kepada pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan ya. Wujud kompetensinya sudah diterima oleh majelis. Ya. Mungkin sebagai penguatan saja sebelum alat bukti sudah disiapkan semua? Ada di bawah. Dari pihak pemohon juga? Tidak ada. Okay. Oh ya. Izin majelis, tidak ada bukti formal dalam bentuk surat. Kami hanya akan menyampaikan informasi tambahan dalam kesimpulan. Oh, baik. Ya, kepada pihak termohon untuk alat bukti yang sudah disiapkan, silakan bisa disilakan kepada majelis. Ini juga kan ada dua perkara. Oh, ini yang dengan ini kan yang dengan BPOM dengan itu kan? Yang dua perkara. Oh ya, dalam satu register ada dua ya permohonannya. Betul, betul. Berarti ini dua pertimbangannya ya. Terus penjelasan
Izin majelis, apakah ada salinan uji konsekuensi dan daftar alat bukti buat pemohon? Ya, nanti untuk salinan uji konsekuensi bisa diminta kepada panitra, ya. Kemudian untuk alat bukti, ini kan ada beberapa nih. Nanti mungkin mau masih ada yang mau ditambahkan silakan. Cuma kita harus dirilis. Ya, diminta bawa kalau ini mau dijadikan alat bukti yang untuk diserahkan ke majelis, dia harus dirilis. Jadi nggak apa-apa nanti kita tidak ada sidang lagi berikutnya karena akan masuk langsung kepada pembacaan putusan. Nanti silahkan daftar alat bukti yang diserahkan kepada majelis serta dokumen yang sudah dirilis diserahkan saja kepada panitra langsung. Ya, kita akan memeriksa ini dulu hari ini. Tapi karena ini mau dijadikan alat bukti, maka dia harus dirilis. Ya. Nanti dibuat daftar. Sama jadi majelis ini fact sheet yang juga ada di website komisi. Adanya sudah lama, Sudah lama. Sudah lama. Memang ada di website. Baik, pihak termohon ini kan ada alat bukti yang sudah diserahkan kepada majelis. Mungkin saya akan klarifikasi satu persatu. Pertama terkait salinan izin edar atau izin penggunaan darurat semua vaksin COVID-19 ya yang pernah digunakan di Indonesia. Ini kan ada 4 item ya. Uji klinis ada disertakan di sini sebagai alat bukti. Ada yang part tadi. Ya ada aja. Nanti kan kita tinggal bisa disampaikan aja. Ada ya. Ada. Saya pertegas sekali lagi, ini dia menjadi informasi terbuka atau tertutup? Terbuka, ada di website. Ada di website. Kalau yang ada di website. Ada di website, ya. Kemudian terkait hasil penelitian yang telah dilakukan, ada dilampirkan sebagai itu atau tidak? Yang Ada di Pak. boleh ke depan dulu. Masuk dalam surat kuasa nggak? Masuk. Masuk ya. Boleh lihat KTP-nya? Surat kuasanya. Boleh nambah kursi satu lagi, jadi bisa menjelaskan ya kalau dibutuhkan. Kalau nambah kursi satu lagi. Lihat ya. Atas nama siapa? Baik, silakan kalau ingin memberi keterangan terkait penelitian yang telah dilakukan. Izin Bu Ketua para majelis. Jadi untuk penelitian yang telah dilakukan itu termasuk uji non klinik dan uji klinik baik itu dari fase 1, 2, 3 sampai kalau fase 1, 2 dan 3 itu kan sebelum obat atau vaksin diedarkan. Jadi uji atau penelitian pre-market. Tapi ketika sudah diedarkan itu adalah post market, nanti ada tim dari pharmacovigilance yang dimintakan juga itu sudah ada di
public assessment report atau PAR yang sudah kami publish di website seperti itu. Ada di yang sudah dipublish ada nggak? Ada, yang tadi di print. Kemudian terkait data pharmacovigilance. Untuk data pharmacovigilance itu termasuk data keamanan juga ada di PAR. Majelis. Ada apa? Di bagian PAR atau Public Assessment Report yang tadi saya tunjukkan. Ada ya? Iya. Oke. Kemudian analisis risiko dan manfaat. Ada juga di semuanya sudah ada di Ada PAR. juga? Iya. Di bagian kajian manfaat resiko nanti bisa dilihat di bagian PAR-nya. Iya, ada sub-subnya. Berarti ini terbuka ya? Iya. Oke. Nah, yang ini permohonan yang kedua, salinan izin edar penggunaan darurat data uji klinis penelitian yang terbuka untuk vaksin COVID-19 juga nih. Vaksinnya ini ya tadi ya? Ini sudah lengkap ya isinya? Nah, tadi. Ini sudah lengkap ya? Terkait yang diminta ya? Sinovac, kemudian Sinovac Cina, Sinovac Bio Farma, Izin itu yang kami printkan hanya sebagian. Tapi yang lainnya ada di website. Ada 11 nih, 12 ya. Semuanya ada ya di website ya. Izin Bu Ketua ada di website registrasiobat.pom.go.id. Kalau semuanya udah ada, yang menurut termohon dikecualikan yang mana? Izin majelis, kalau yang Dipencet aja sekali. kalau yang terkait informasi yang menurut kami perlu dikecualikan itu adalah ini kan dari si pemohon itu kan meminta dokumen izin edar dan dokumen salinannya. Ya. Nah ini kalau misalnya hanya informasi terkait izin edar suatu produk itu sebenarnya juga bisa diakses di website Cek BPOM. Namun untuk dokumen salinan lengkap terkait izin edar itu tidak bisa kita buka karena itu merupakan dokumen yang isinya itu adalah data-data rahasia dari industri produksi. Itu majelis.
Iya, yang nomor 1 Mas. Ini mengacunya ke selain Undang-Undang KIP, mengacunya kepada pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten, contoh pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di sini ada yang secara spesifik menyatakan bahwa izin edar itu informasi yang dikecualikan nggak? Di antara dasar hukum yang dijadikan pengecualian itu. Ya, kalau dari analisa kami majelis itu karena di dalam di dalam dokumen izin edar yang secara lengkap itu ada informasi-informasi yang menjadi rahasia dari industri farmasi, maka menurut kami itu tidak bisa dipublikasikan kepada publik. Saya lupa deh, waktu itu udah pernah dibawa nggak dokumennya? Sudah. Sebetulnya uji konsekuensi dan yang lainnya sudah kami serahkan. Kayak yang dokumennya nih, dokumen yang izin edar. disengketakan. Iya, sudah. Izin edar dan Waktu itu sudah sebagainya. kita. Ada ya? Berarti sejauh ini yang tidak bisa diberikan adalah salinan izin edar ya? Iya, dan satu lagi yang permohonan yang secara uji konsekuensi dan uji teori, uji klinis dan apa tadi yang Uji klinik, kemudian farmakovigilan secara lengkap ya mulia, karena yang bisa kami berikan itu hanya yang secara ringkasan saja. Berarti ini sampelnya doang, Sampel. yang ada di sini. Kalau data farmakovigilansi itu isinya apa? Data pasien sama obat itu majelis. Data pasien, nama obat yang diberikan. Iya. Silakan menjadi sama ini begini. Pemohon barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, izin majelis sekali lagi kami memang tahu public assessment report yang ada di website, dan sekali lagi itu bukan yang diminta. Seperti sudah dijelaskan di sidang-sidang sebelumnya, public assessment report itu dibuat oleh kelompok tertutup BPOM dan circle-nya, dan memang itu ada kata assessment, itu assessment mereka. Tapi kita tahu bahwa regulator bisa dipengaruhi oleh industri, dan bisa jadi assessment mereka salah atau tidak sesuai, atau menyembunyikan data-data yang mungkin tidak sesuai keinginan. Kami tidak meminta asas assessment mereka. Kami meminta underlying data dasar yang menjadi dasar untuk assessment mereka. Seperti misalnya dijelaskan oleh Dr. Susilorini ahli di sidang sebelumnya, ahli seperti beliau harus dimungkinkan untuk juga melakukan assessment dari data mentah, dari uji klinis. Tidak boleh hanya ada ringkasan atau assessment yang dibuat oleh kelompok tertutup, tapi semua
ahli lain yang tidak berada di dalam sirkel tertutup bisa melakukan assessment sendiri, bisa melihat semua data sendiri. Hanya dengan keterbukaan data mentah, kita bisa mencapai tingkat keamanan dan efektivitas dan juga tinggi dan juga memenuhi informed consent sesuai pasal 4 Undang-Undang Kesihatan. Ada jelas tertulis bahwa pasien punya hak untuk informasi lengkap. Ada kata lengkap di Undang-Undang Kesihatan untuk informed consent yang dipublikasikan oleh BPOM dalam Public Assessment Report itu sangat tidak lengkap. Itu cuma ringkasan atau assessment mereka yang menurut kami sangat tidak memenuhi Undang-Undang Kesihatan di mana ada hak untuk informasi lengkap. Nah, kalau menurut pemohon, salinan izin edar itu isinya seperti apa? Uji klinis itu isinya seperti apa yang pemohon harapkan? Kemudian data pharmacovigilance itu seperti apa? Saya kasih satu contoh. Saya kalau nggak salah udah kasih contoh itu sebelumnya. Uji klinis vaksin Sinovac yang waktu itu dilakukan di Bandung kalau nggak salah. Saya berhasil mendapatkan dokumen lengkap asli dari uji klinis, dan di situ ada kurang lebih 700 orang yang berpartisipasi dalam uji klinis, tapi tiba-tiba dalam asesmen keamanan hanya ada 500 orang, kurang lebih, tidak ingat. Tapi pada dasarnya ada kurang lebih 200 atau 250 orang yang ada di dalam uji klinis yang tiba-tiba hilang dalam asesmen keamanan. Apa terjadi sama mereka? Nah, kalau kita punya dokumen lengkap uji klinis, kita bisa melihat di situ ada sesuatu yang tidak sesuai. Kita bisa mempertanyakan, ahli independen bisa mempertanyakan apa terjadi sama 200 orang itu. Apakah mereka meninggal? Apakah ada alasan yang wajar mereka gak termasuk dalam asesmen keamanan? Itu semua bisa dipertanyakan dan dicek. Itu satu contoh untuk uji klinis. Saya potong dulu. Waktu pemohon mendapatkan yang tadi katanya informasi terkait uji klinis Sinovac ya, dari Bandung ya, itu melalui permintaan resmi atau datanya dari mana? How to say, dari orang dalam, melalui jalur yang tidak resmi. Kita memang punya berbagai jalur lain untuk dapat informasi. Waktu itu kita berhasil dapat dokumen melalui jalur yang kurang resmi, dan ya waktu itu kita menduga itu tidak dipublikasikan karena sangat tidak sesuai. Itu dievaluasi oleh beberapa ahli, termasuk ahli yang hadir di sini, dan jelas juga dari evaluasi mereka bahwa uji klinis itu sangat tidak sesuai. Dan dari secara resmi kita coba mendapatkan uji klinis. Waktu itu ada permohonan ke BPOM tapi ditolak. Semua permohonan untuk data vaksin COVID ditolak waktu itu. Itu uji klinis. Izin edar, saya kasih contoh lain. Untuk izin edar ada dua jenis. Ada izin edar penuh dan ada izin penggunaan darurat. Itu sangat berbeda. Misalnya izin penggunaan darurat, produk
di bawah izin tersebut hanya boleh digunakan jika ada darurat. Darurat resmi yang dinyatakan oleh pemerintah. Waktu itu beberapa bulan lalu atau hampir 1 tahun lalu, vaksin polio banyak digunakan, tapi belum kita tak tahu apakah ada izin edar tetap atau izin penggunaan darurat. Ternyata menurut informasi yang terdapat, waktu itu hanya ada EUA, izin penggunaan darurat, tidak ada deklarasi darurat oleh pemerintah, yang berarti ada kemungkinan vaksin itu digunakan secara ilegal. Ya, dan menggunakan obat atau vaksin yang tidak punya izin edar yang sah adalah tindak pidana. Jadi untuk mengawasi penggunaan obat dan vaksin, kita memang harus bisa melihat perincian dari izin edar yang ada di website BPOM. Itu cuma satu halaman kecil dengan nama produsen, nama vaksin. Tidak ada informasi sama sekali. Informasi yang lengkap yang harus ada untuk memenuhi informed consent sesuai UU Kesehatan ada di izin edar, di salinan izin edar. Di situ ada juga misalnya pembatasan penggunaan. Di website BPOM tidak ada informasi sama sekali. Tapi di dalam izin edar ada pembatasan. Kapan misalnya tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan efektivitas, tidak boleh untuk digunakan untuk ibu hamil misalnya, harus ada pemeriksaan untuk ini sebelum produk ini digunakan. Ada banyak ketentuan penggunaan di dalam izin edar yang tidak ada di website BPOM. Saya kira majelis sudah punya screenshot dari informasi yang ada di website. Itu sangat terbatas. Tidak ada informasi sama sekali yang penting untuk informed consent. Itu hanya ada di dalam dokumen asli dan lengkap. Baik, terima kasih. Pemohon silakan, termohon kalau ada yang disampaikan. Ya, mohon izin majelis, kami keberatan terhadap pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa BPOM selaku regulator itu terpengaruh terhadap berbagai pihak, salah satunya industri farmasi, karena dalam mengevaluasi sebuah obat majelis, ini kami dari tim Kedeputian Bidang Pengawasan Obat itu mempunyai dinilai oleh tim independen, yaitu Komnas Penilai Obat. Dan Komnas Penilai Obat itu anggotanya antara lain akademisi, kemudian dari berbagai bidang ilmu ya, kemudian praktisi termasuk dokter. Nah, kemudian terkait permintaan dari pemohon terkait uji klinis tadi, itu sebenarnya yang dimintakan si pemohon tadi sudah tercantum di dalam website seperti yang kami sampaikan kepada majelis tadi. Termasuk di situ sudah ada kajian-kajiannya, saudara pemohon, dan di sana tidak hanya ada evaluasi ya, tapi ada kajian-kajian termasuk efek samping obat dimaksud. Terus izin menambahkan Bu Majelis. Jadi dalam proses evaluasi seperti yang kami cantumkan di Public Assessment Report, bisa ada dilihat
bahwa ada part di bagian uji klinik itu merupakan data-data uji klinik dari pendukung yang diserahkan oleh pendaftar ke kami. Kemudian di bagian bawahnya kami tidak campurkan antara data dari pemohon dan hasil evaluasi kami. Nanti di bawahnya itu ada bagian dari hasil asesmen terhadap data yang diserahkan ke kami. Dalam hal publikasi data tersebut pun kami meminta persetujuan dari pendaftar untuk dapat mempublikasikan data tersebut. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh pemohon terkait data uji klinik saja, itu menjadi kekhawatiran kami jika bukan kami ya, mungkin dari para peneliti ataupun sponsor yang memiliki produk, jika full report itu di-upload atau diunggah ke atau dipublish, karena dalam membuat publish assessment report pun kami menggunakan bahasa yang sekiranya sangat mudah yang dapat dimengerti oleh semua orang atau masyarakat awam. Nah, tadi minta izin kepada siapa? Pendaftar ini? Pendaftar yang memiliki produknya, karena itu kan karena kan data-data tersebut adalah data hasil penelitian. Contohnya saja kita melakukan penelitian seperti tesis ataupun skripsi, jika ingin mempublikasikan data orang lain, kita harus mencantumkan atau meminta izin terlebih dahulu untuk publikasinya. Kemudian untuk kami beberapa kemungkinan yang seperti yang disampaikan oleh Bu Rini kemarin saat tim ahli menyampaikan seperti kesalahan persepsi dalam pembacaan laporan. Contohnya saja yang dilaporkan tadi adanya data uji klinik yang diikuti 700 subjek di Bandung, tetapi sebenarnya itu yang benar adalah ada 1.620 subjek yang ikut serta di Bandung. Tetapi kenapa yang dianalisis datanya itu mohon maaf kalau ada koreksi, mungkin ya data yang ditampilkan 700, tetapi kalau kita membaca kembali atau benar-benar paten membaca full reportnya, di situ pasti akan dijelaskan. Tentu saja dalam uji klinik itu tidak bisa kita memaksa subjek untuk ikut. Misalnya uji klinik itu panjang, Bu Ketua, bisa dalam waktu 1 tahun, kadang 2 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kita tidak boleh memberikan paksaan ke subjek karena itu adalah segi etika. Jadi subjek kami bolehkan untuk mundur seketika, tapi itu kami jelaskan di laporan seperti itu. Jadi kesalahan persepsi dalam membaca itu bisa sangat berbahaya begitu. Kesalahan baca itu bukannya justru kalau tadi seperti yang disampaikan ya 1.200, misalnya sekitar 1.200, ternyata yang publik dapatkan informasinya 700, hilang sekian, kan akhirnya menimbulkan persepsi ini ada apa nih ketika badan publiknya tidak terbuka menyampaikan kepada masyarakat. Izin Bu Ketua, yang kami cantumkan di public assessment report itu adalah hasil dari contohnya adalah persentase dari efikasi atau kejadian yang tidak diinginkannya, seperti itu. Saya bingung tadi kalau BPOM mengatakan harus minta izin kepada pendaftar, kemudian di situ ada bicara sponsor, ada bicara prinsip masyarakat salah membaca informasi yang disampaikan. Saya sampaikan bahwa prinsip kehati-hatian itu nggak ada dalam keterbukaan informasi. Kalau terbuka, terbuka. Kalau dirahasiakan, apa yang dirahasiakan? Gitu, nggak ada. Kita bicara karena justru keterbukaan informasi itu harus mengedukasi masyarakat supaya dia pintar dalam mengelola sebuah informasi yang diterimanya, supaya dia cerdas. Jadi kita nggak bisa bilang kekhawatirannya masyarakat salah baca, nggak bisa, karena itu tidak ada prinsip kehati-hatian itu nggak boleh ada dalam Maka kalau tadi dikatakan di sini ada yang kekhawatiran terkait sponsor dan sebagainya, pertanyaan saya kan penguasa informasinya siapa? Dalam hal ini penguasa informasi terhadap informasi yang diminta ini, izin edar, kemudian uji hasil uji klinis, data farmakologi, ini penguasa informasinya siapa? BPOM atau pendaftar? Untuk full dokumennya seperti yang ada di Perka BPOM nomor 24 tahun 2017 itu adalah milik pendaftar. Menurut di Perka BPOM nomor
nomor 24 tahun 2017 bahwa dokumen registrasi termasuk dokumen izin uji klinik itu termasuk dokumen yang dirahasiakan. Silakan, Perkabeko nomor 24 tahun 2017. 2017. Isinya, poinnya apa? Coba diulang. Dokumen registrasi itu kan termasuk dokumen uji klinik bahwa itu adalah dokumen milik pendaftar termasuk dokumen yang dirahasiakan. Saya agak bingung nih ketika ini yang uji klinis itu dibiayai oleh negara nggak sih? Tidak semuanya. Tidak. Iya, seperti NOPV dibiayai dari luar, ada sponsor luar negeri. Tidak semuanya dibiayai di Indonesia. Ya, tidak Indonesia. semuanya atau semuanya tidak dibiayai? Tidak semuanya. Berarti ada kontribusi dari Indonesia ada? Ada beberapa uji klinik yang dibiayai oleh di Indonesia. Itu yang membiayai swasta atau negara? Ada yang swasta, ada yang dari Kementerian Kesehatan, contohnya atau dari BRIN. Berarti kan ada yang dibiayai negara ya? Kalau dia dibiayai oleh negara, gimana ceritanya dia jadi milik pendaftar ya informasinya? Sebenarnya dari pihak sponsor atau peneliti itu seperti yang kemarin dijelaskan, mereka pun telah mengunggah dalam bentuk jurnal publikasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Diinformasikannya di mana tuh? Biasanya di masing-masing website dari mereka ya, dari sponsor ataupun peneliti yang mengumumkan bahwa penelitiannya sudah dipublikasikan seperti itu. Tes, saya termohon kepada termohon dulu. Kita coba kepada pengertian vaksin. Ini kan kita datanya terkait vaksin, betul ya? Vaksin merupakan antigen mikroorganisme yang diaktifasi atau dilemahkan bila diberikan kepada orang yang sehat. Nah, kalau kita kaitkan dengan undang-undang yang tadi disebutkan ya 2023 bahwa masing-masing orang punya hak untuk mengetahui itu yang tadi orang sehat, orang sakit saja itu berhak undang-undang kesehatan ya. Berhak untuk memperoleh informasi terkait dengan apa yang diterimanya terkait kesehatan. Kalau kita bicara tadi uji konsekuensi itu menggunakan referensi terkait hak paten, benar paten. Yang tadi pasal 2, kalau saya teliti di pasalnya tidak ada kaitannya dengan dasar untuk uji konsekuensi. Tidak ada kaitannya, itu hanya pengertian. Kemudian kalau kita biasanya melihat obat, kalau bicara hak paten, itu kan ada komponen-komponennya, ya kan? Ada komponen. Kalau itu bicara tentang hak paten segala, maka mungkin kedepannya berarti kalau menggunakan dasar tadi yang undang-undang, berarti semua obat nanti nggak terbuka komposisinya. Saya mengklirkan kepada pemohon, yang mungkin salah satu poin yang mau diminta adalah komposisi daripada vaksin. Iya, makanya uji klinisnya diminta apa saja gitu. Komposisi ternyata menarik, tapi kurang. Memang secara hukum semua kandungan harus tersedia. Kita wajib diberikan informasi kandungan yang ada, misalnya logam berat yang mana itu penting, tapi komposisi, perincian komposisi berapa persen ini dan seperti apa diproduksi itu kurang sudah ada informasi tentang itu komposisi setiap vaksin. Komposisi itu biasanya informasi ada secara publik. Tapi yang lebih penting adalah semua data dari uji klinis, seperti apa hasil setelah disuntik ke misalnya 1.000 orang, seperti apa hasilnya, penyakit apa yang muncul pada berapa persen orang,
kita juga minta hitungan efektivitas, misalnya untuk vaksin COVID, BPOM dan Kemenkes selalu mengumumkan 99% efektif, ternyata cuma 2% efektif karena mereka menggunakan cara hitung yang sangat salah yang menguntungkan mereka. Kalau kita menggunakan cara hitung yang benar, hasilnya adalah 2%. Jadi di public assessment report, ya, mereka misalnya menulis efektivitas berapa persen, tapi ternyata kita harus tahu seperti apa cara menghitung dan seperti apa, misalnya dari 1.000 orang berapa yang terinfeksi setelah divaksin, berapa totalnya yang terinfeksi. Jadi semua data mentah harus ada, bukan cuman. Ya, artinya salah satu komponen analogi pemikirannya. Jadi mungkin kepada termohon menjadi artinya uji konsekuensi yang dilakukan itu referensinya kurang tepat, kan hubungannya, malah kalau dilihat yang pasal 2 ya tentang, karena itu terkait dengan paten dan pengertiannya. Tapi yang tadi disampaikan oleh pemohon, analoginya mungkin kenapa lagi dikaitkan dengan pengertian vaksin. Vaksin itu untuk orang sehat, sedangkan orang yang kurang yang hak terkait undang-undang itu juga kita wajib memperoleh informasi. Nah, artinya begini, mungkin menjadi hal yang perlu dilihat kembali terkait informasi yang dikecualikannya terkait dengan komposisi yang sampaikan tadi Ketua, bahwa terlepas dari sponsor siapa pembiayaan siapa apa, maka yang paling dipentingkan adalah ketika perolehan informasi itu bisa melihat ya tadi pertimbangan-pertimbangan yang diminta oleh pemohon, sehingga kajian-kajian itu bisa menjadi meyakinkan masyarakat, meyakinkan. Malah kalau dia di ini ada apa sebetulnya, jadi mungkin perlu dilihat kembali terkait dengan informasi yang dikecualikan ini, yang terkait dengan di permintaan ini. Rasanya kalau untuk hal yang sifatnya untuk kesehatan maka perlu clear informasi harus terbuka. Lepaskan dulu dengan yang pemahaman terkait dengan perlindungan apa persaingan tidak sehat, perdagangan, ini namanya kesehatan. Jadi kembali lagi yang terkait dengan uji konsumsi dengan referensi ini, kami melihat, saya terutama itu ada relevansinya. Apa ini dengan namanya kesehatan. Ya, terima kasih. Saya coba cari di KBPOM nih, nomor 24 tahun 2007, saya belum menemukan yang menyatakan bahwa terkait izin edar apa itu informasi yang dikecualikan, atau itu menjadi haknya. Ya, ada dalam peraturan yang disebutkan adalah dokumen registrasi, tapi kata uji klinis tidak ada di dalam peraturan. Jadi mereka kurang lebih bebas untuk menginterpretasikan kata dokumen registrasi menjadi apa saja yang diinginkan. Cuman ada kata dokumen registrasi di dalam peraturan. Mungkin dari termohon bisa membantu saya di mana di perkara BPOM ini yang menyatakan itu. Ya, perkara 24 tahun 2017 yang menyatakan bahwa itu menjadi miliknya pendaftar, kemudian itu tidak dapat disampaikan kepada publik. Gimana pasal berapa? Pasal 27 ayat 4. Pasal 27. Kalau mau menjawab ke depan aja ya. Di pasal 27 ayat dokumen klinis bagian ayat 1. Ya, ayat 1. Iya, dokumen registrasi sebagaimana dimaksud. Ya, itu bunyinya apa? Kan mengatur tentang dokumen registrasi. Ada definisi dokumen registrasi? Silakan. Izin
Jadi pengertian dokumen registrasi itu ada di ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen registrasi itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah administrasi, informasi produk dan label. Untuk bagian 2 adalah mutu, bagian 3 adalah non-klinik, bagian 4 adalah dokumen klinik. Kemudian bisa dilihat kembali di pasal 27 ayat 4. Dokumen registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Pasal 27. 27 Iya, ayat 4. yang mulia. Ayat 1 dan ayat 4. Baik, silakan Deni. Masih ada majelis yang ingin digali? Cukup? Saya ingin lagi bertanya pada termohon. Ini yang kalau misalnya informasi dengan izin edar dan proses uji klinisnya itu berlaku juga untuk semua yang dilakukan oleh BPOM maksudnya? Atau hanya untuk berlaku hanya vaksin? Kalau seandainya ada permohonan informasi, semua berlaku semua, berlaku semua dengan dasar yang tadi pasal 2 tadi. Ada yang referensi lain nggak yang memastikan oh ini memang pantas untuk dikecualikan? Tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana masyarakat yakin kalau mohon maaf nih, bukan soal uji klinis yang dilakukan memang sesuai dengan standar. Gimana? Apa yang bisa diperoleh masyarakat bahwa untuk satu hal yang dilakukan proses uji klinis itu sudah memenuhi standar. Apa yang bisa diperoleh masyarakat informasi? Kalau hal seperti ini misalnya tertutup, apa yang harus supaya masyarakat tidak merasa ragu untuk suatu produk ya? Ya, mohon izin menjawab majelis. Jadi pertama terkait registrasi obat itu sebagaimana yang kami sampaikan tadi, itu ada tim peneliti independen majelis yang anggotanya itu bukan hanya BPOM tapi ada juga praktisi-praktisi baik itu akademisi dari berbagai bidang termasuk dokter ya. Kemudian yang terkait hasil evaluasi itu kan sebenarnya sudah disampaikan juga di website. Kalau terkait izin edar ada cek BPOM. Kemudian terkait yang part tadi ada di registrasi obat.pom.go.id termasuk leaflet-leaflet ya. Nah, kemudian di part tadi juga ada informasi terkait efek-efek samping obat termasuk farmakovigilan. Kemudian sebenarnya ini kan pengawasan pre-market ya, dan dalam pengawasan obat dan makanan itu selain pengawasan pre-market kita juga melakukan pengawasan post-market, yaitu pengawasan obat dan makanan selama beredar. Kalau terkait obat ini dari BPOM itu selalu melakukan pengawasan baik itu di sarana produksi maupun di sarana distribusi, dan hasil pengawasan itu selalu
disampaikan BPOM kepada masyarakat melalui penjelasan-penjelasan, baik penjelasan publik, baik itu di website, di Instagram, di televisi maupun di YouTube. Dan penjelasan-penjelasan itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Artinya gini, bukan tidak satu dua obat-obat ini kita bicara tidak ini memberikan dampak yang buruk ya namanya. Nah itu kan orang bertanya bagaimana prosesnya di awal kan seperti itu ya kan? Kan banyak pernyataan pengumuman dari BPOM, oh produk ini ternyata mengandung ini, ternyata kita terlepas dari. Nah tentunya bisa saja mungkin kita pada awalnya seperti apa uji klinis itu, pada awalnya seperti sebelum izin beredar itu seperti apa prosesnya. Nah mungkin itu menjadi hal yang sangat penting diketahui oleh masyarakat, karena kenapa yang udah keluar registrasi dari BPOM misalnya ya, kemudian dalam pengawasan ini pos market ternyata ada indikasi yang berbahaya, ini terlepas dari produk itu. Jadi mungkin perlu menjadi bagian proses kajian di BPOM mana hal-hal yang memang perlu diubah lagi ke masyarakat, tidak hanya berdasarkan tadi edukasi, karena setelah berdampak kan wajar para peneliti apa mungkin prosesnya sesuai atau tidak. Karena tadi uji konsekuensi yang dilakukan dengan menggunakan itu kurang tepat, referensi yang digunakan. Terima kasih. Baik, saya ke termohon. Kalau berikut-berikutnya ada permohonan informasi, karena biasa orang minta informasi. Kalau orang yang paham teknologi pasti cari di website, itu udah pasti kan bisa menemukan. Tapi kan keterbukaan informasi ini tidak hanya jangkauannya buat kita yang paham teknologi, bisa saja orang lain yang tidak paham teknologi pengen tahu ya. Jadi kalau dia mengajukan permintaan secara resmi, maka BPOM tidak bisa menjawabnya atau badan publik tidak bisa menjawabnya, hanya silakan lihat di website kami. Karena pasti biasanya orang minta karena menurut pemohon atau masyarakat yang di website itu tidak sesuai yang dia inginkan, maka dia mengajukan permintaan, ya kan? Nanti termohon harus menjawabnya, apakah itu mau dimintanya dalam bentuk hard copy atau soft copy, maka diberikanlah file itu, dikirimkan kepada pihak pemohon yang meminta, ya. Karena kalau permohonan secara resmi, maka dokumen itu juga harus diberikan secara resmi kepada yang meminta informasi, ya. Kemudian kepada pemohon kalau misalnya menurut pemohon, nanti pemohon silakan cek di websitenya. Tadi dikatakan kan sudah ada filenya semua. Apa yang menurut pemohon tidak sesuai, yang diinginkan, misalnya uji klinisnya menurut pemohon tidak seperti itu yang diharapkan, itu silakan dicantumkan semua di dalam kesimpulan, ya, supaya majelis bisa melihat apa sih yang menurut pemohon ini tidak sesuai atau tidak sesuai, tidak diharapkan, ya tidak sesuai yang diinginkan, gitu, ya. Nah, untuk selanjutnya kepada para pihak pemohon termohon silakan membuat kesimpulan. Ya, kita tidak ada sidang pemeriksaan lagi, nanti akan langsung masuk kepada putusan. Kemudian untuk pihak termohon BPOM ininya tolong di regius ya, karena kalau itu harus resmi di regius. Ya, itu saja. Silakan ke depan dulu, kalau itu mungkin bertukar tempat kalau ada yang ingin disampaikan. Sekalian itu identitasnya ya kita periksa dulu. Ini saya kembalikan dulu biar tidak nanti di Ibu saya kembalikan dulu nanti. Izin menjelaskan bahwa terkait PAR tadi memang PAR ini sudah dibahas sedemikian rupa dan kami mendapatkan masukan oleh tim-tim yang terkait ya, dimana di sini sudah disampaikan bahwa efikasinya dari produk ini adalah 51,98%. Itu bisa dibaca di dalam PAR, dan yang terlibat dalam yang dijadikan dasar untuk mempertimbangkan
data-data klinik pada saat evaluasi, termasuk fase 3 clinical study di Indonesia, Turki, dan Brazil. Jadi artinya bahwa kalau tadi ditanyakan oleh pemohon hanya 700 dan Indonesia, justru yang kami pertimbangkan jauh lebih besar daripada itu. Nah, mengingat pada semakin besarnya data itu akan memberikan tentunya yang lebih rich dan lebih valid ya. Nah, di sini bisa dibaca dan ini informasinya sangat terbuka. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut terkait apakah keputusan ini, kenapa kami dapat 700, kemudian yang dipublish oleh Badan POM adalah 1.600 dari 3 studi yang dilakukan di beberapa negara, kemudian di sini juga kalau tadi ditanyakan 1.600 itu kenapa di sini hanya dipublish 500, maka jawabannya adalah 500 ini adalah yang menyelesaikan studi. Jadi kalau dia tidak menyelesaikan studi, maka datanya tidak bisa dievaluasi secara utuh gitu. Nah, kan kita bisa di sini sudah sangat terbuka ya. Makanya itu balik lagi kepada sejauh mana si pemohon atau masyarakat memiliki pengetahuan tentang mengevaluasi dari atau membaca dari data itu. Di data itu ada penjelasan secara rinci nggak bahwa 1.600, kemudian yang dilakukan sekian, yang lulus itu misalnya sekian 500, begitu itu ada? Betul, ada. Kita bisa lihat di halaman misalnya detailnya ini vaksin tadi yang dibahas itu vaksin Sinovac ya. Sinovac ini saya buka di halaman, dan ini adalah di halaman 20 efikasi studinya yang menjadi dasar persetujuan kami itu efikasi. Oke, ini ada di halaman 26 dari 34. Di sini dibahas bahwa ada 3 klinik study yang selanjutnya terus di follow up. Ya, kemudian dan overall efikasinya itu 65,3%, sementara overall efikasi setelah 6 bulan pada dosis keduanya 51,98%. Nah, ini kami buka semuanya informasinya dari 1.600 tersebut 1.620. Kemudian yang mengalami efek samping itu 500. Efek sampingnya seperti apa? Pada vaksin pertama seperti apa itu disampaikan di situ, berapa jenisnya apa saja ya kan. Nah, ini kemudian untuk memahami tentang bagaimana cara Badan POM mengevaluasi obat, bahwa ini tidak hanya terbatas pada vaksin, tapi seluruh proses permohonan registrasi yang dilakukan ke Badan POM. Ini adalah melibatkan serangkaian proses, di mana uji klinik itu adalah satu fase tersendiri yang diselesaikan sebelum tahap registrasi. Gitu. Jadi kami tidak mengevaluasi ketika proses uji klinik itu belum dilaksanakan. Pada saat registrasi itu seluruh data hampir sudah selesai sehingga bisa kita evaluasi. Gitu. Itulah data yang akan dimasukkan kepada dimohonkan kepada kita sebagai registrasi. Lalu ini terpisah dengan yang namanya tim Komnas. Tim Komnas ini terdiri dari akademisi yang dimana ini dibentuk oleh tim independen dari berbagai universitas terkemuka, dalam artian bukan terkemuka terkenal ya, tapi lebih kepada memang misalnya seperti Universitas Indonesia gitu yang punya fakultas kedokteran. Kemudian ada lagi universitas di Unpad atau di Bandung atau di negara di seluruh Indonesia, itu kami mintakan menjadi tim kayak gitu. Nah, nanti mereka akan mengirimkan profesor-profesor terbaiknya atau orang-orang terbaiknya, ahli-ahli terbaiknya untuk menjadi bagian dari tim yang akan menilai dokumen ini. Nah, pada saat proses evaluasi kami akan menampilkan dokumen itu kepada forum yang di dalam tim, dan mereka akan membentuk suatu opini dari apa yang disampaikan oleh Badan POM kepada forum tersebut gitu. Jadi memang itu forum yang sangat independen dan kami tentunya tidak bisa mengatur ya, karena kan mereka juga para klinisi yang sesuai dengan bidangnya, dan itu
kami justru banyak mendapatkan masukan dari mereka. Forum itu yang bentuk siapa? Forum itu dibentuk Badan POM, Kepala Badan POM, tapi prosesnya kami minta dari ahli-ahli terbaik. Seperti misalnya kita akan bahas obat jantung, kami akan kirimkan kepada Perhimpunan Dokter Obat Jantung. Nah, nanti kami tidak tahu yang akan dikirimkan dari ahli tersebut. Maksudnya perhimpunan tersebut siapa? Dokternya akan mewakili untuk membahas di forum kami. Jadi bisa jadi ahlinya itu berbeda-beda tergantung ketersediaan dan tergantung yang dikirimkan oleh perhimpunan. Nah, misalnya seperti hal ini vaksin, maka ada di dalamnya ada ahli vaksin, ya. Kemudian juga ada dari KIPI, Komnas yang lain. Kemudian dari anak, dokter anak, ya itu semua mereka mengirimkan wakilnya untuk membahas dokumen ini bersama Badan POM. Jadi rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini apakah menolak atau menerima itu nanti selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan POM untuk diberikan persetujuan. Ya betul. Tapi kan dia tetap aja dibentuk oleh BPOM sehingga Kepala BPOM sehingga pertanggungjawabannya tetap di BPOM kan. Betul. Iya. Sehingga kan bahkan nanti hasil dari rekomendasi atau pembahasan di dalam pertemuan itu kenapa misalnya diterima atau ditolak itu kan menjadi informasi publik sebenarnya. Publik berhak tahu. Jadi apapun yang dihasilkan yang menjadi produk BPOM selama itu dibayar oleh negara dan itu berkaitan apalagi berkaitan dengan publik, maka sebenarnya publik berhak tahu informasi tersebut gitu ya. Karena apalagi kan terkait vaksin itu kan sangat bersentuhan dengan masyarakat ya, dampaknya atau apa namanya suntikan yang masuk ke tubuh masyarakat kan masyarakat berhak tahu kandungannya apa sih ya kan, dan kemudian prosesnya apakah sudah melalui proses yang benar atau tidak, hal-hal seperti itu ya. Maka yang tadi disampaikan ya, kalau tadi makanya saya bertanya apakah sebenarnya itu bertanggung jawabnya kepada pemerintah langsung karena dia independen, tapi kalau yang orangnya mungkin independen tetapi pertanggungjawabannya tetap kepada Kepala BPOM karena yang bentuk Kepala BPOM ya kan. Ya, karena dibentuknya pasti dengan SK BPOM kan ya. Kepala BPOM. Ya, cuman mungkin orang-orang independen bukan orang-orang dari bagian BPOM gitu kan. Silakan Pak Jelis. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon, dari register 44 ini kan ada 4 poin ya, 4 poin yang dimohonkan oleh pihak pemohon. Sebenarnya yang nggak bisa dikasih itu apa? Kalau mau dijadikan dokumen dasar yang dimohonkan oleh pendaftar. Dari 4-4-nya itu terkait dokumen dasarnya. Iya. Jadi kalau ringkasannya sudah kami executive summary gitu bisa. Iya, dalam bentuk partai. Terus kemudian dan itu tidak sesuai dengan permohonan dari pemohon menurut pihak pemohon. Itu yang bikin nggak ketemu waktu proses sebelumnya. Saya tanya pemohon tadi ya. Jadi kalau hanya ringkasan eksekutif dari register 44 berarti itu belum sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon gitu ya. Karena tujuan permohonannya adalah untuk bisa memungkinkan ahli lain atau masyarakat lain untuk melihat apa telah menjadi dasar untuk executive summary. Jadi saya mau konfirmasi, berarti yang diharapkan oleh pemohon itu dapat raw materials, semua data-data dasar agar bisa dibaca ulang dengan metodologi yang diyakini atau dipegang oleh pihak pemohon gitu ya. Bukan pihak pemohon saja, tapi ini untuk kepentingan masyarakat. Iya, dan maksudnya saya masyarakat. Maksudnya kalau di sidang kan cuma ada 2 kan, ya. pihak pemohon dan termohon. Kalau on behalf siapa
itu masing-masing punya klaim sendiri. Jadi gitu ya. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan data yang lebih lengkap karena dia akan digunakan oleh pemohon untuk dibaca ulang. Betul. Sesuai dengan tools of analysis masing-masing, terutama dari pihak pemohon itu. Pada dasarnya kami meminta akses untuk semua data dan informasi Kan? yang BPOM kasih ke panel yang katanya independen. Kan? Raw materialsnya kan. Ya. Yang itu nggak bisa kalau menurut pihak pemohon. Karena begini pemahaman. Ya nggak usah dijelasin lagi. Saya mau tanya itu aja. Oke gitu saja. Jadi yang kita butuhkan karena saya akan kami majelis tidak berurusan dengan keputusannya dan tidak peduli dengan mana benar mana salah dari setiap kebijakan ya. Tapi yang kita pedulikan adalah menghasilkan putusan yang berkualitas dan para pihak harus membantu majelis menyampaikan seperti yang tadi Bu Ketua sampaikan, menyampaikan semua argumen itu di dalam draft kesimpulan. Jadi sampaikan dari permohon, kalau bagi termohon sampaikan dari apa yang dimohonkan oleh pemohon, apa yang bisa diberikan oleh pihak termohon, yang itu juga bisa dan tunjukkan bahwa itu juga berguna untuk melihat bahwa proses kebijakannya berjalan, ya. Jadi kita tidak ada urusan dengan kebijakan benar salahnya atau metodologi mana dan yang mana yang lebih baik, enggak. Tapi pastikan pihak termohon menyampaikan itu bahwa proses kebijakannya berjalan dengan cara apa, gitu, bisa memperlihatkan proses kebijakannya berjalan dengan cara apa, dengan cara memberikan apa, dan itu harus ada argumen-argumen yang sifatnya basis regulasi, gitu kan. Kalau enggak ya itu bukan jadi persidangan, jadinya debat kan. Nah, begitupun nanti pihak pemohon sampaikan basis-basis regulasi, terutama kalau yang paling kuat di kita itu kan undang-undang ya, yang menunjukkan bahwa memohon raw materials itu accepted gitu secara kebijakan untuk di disclose di publik gitu. Jadi nanti di situ aja saya kira. Terima kasih Bu Ketua. Cuman satu hal yang saya mau menambahkan, kalau kita melihat pengajuan sengketa ini, ya, ternyata sengketa ini tidak hanya tentang vaksin COVID dan vaksin polio, tapi kami juga meminta keputusan BPOM atau keputusan Kepala BPOM secara umum yang menyatakan informasi ini sebagai rahasia dicabut. Jadi ini tidak hanya untuk masa lalu vaksin COVID dan vaksin polio, tapi penting sebagai jurisprudensi untuk masa depan, dan Komisi Informasi Pusat punya kewenangan untuk mencabut keputusan lembaga negara, ya, dan itu bagian dari permohonan kami agar keputusan BPOM yang menyatakan informasi yang diminta dikecualikan secara umum, bahwa itu juga dinyatakan dicabut atau melanggar undang-undang KIP. Itu maksudnya kan harapan pemohon seperti itu ya. Betul. Kira-kira yang akan hadir dan tercantum di draft kesimpulan kira-kira seperti itu gitu ya. Ya, itu ada dalam pengajuan sengketa, dan akan ada juga dalam kesimpulan. Ya, jadi yang tadi pihak pemohon sampaikan itu kan kira-kira draft kesimpulan yang coba didesakkan
ke kami itu kira-kira temanya tema mengenai itu ya. Ya. Jadi saya kira nanti itu yang penting ada di kesimpulan sehingga kita bisa melihat juga dasar-dasar regulasinya ya yang memungkinkan itu dipertimbangkan. Begitupun saya kira dari pihak termohon kalau memang ada proses-proses yang tadi Ibu sampaikan ya, hasilnya ini itu kalau hanya hasil yang bisa dikasih tahu gitu ya, dan kan ada proses misalnya collecting information, terus kemudian analysis, terus recommendation sampai dengan dia diputuskan sebagai sebuah keputusan. Kalau itu bisa ditunjukkan itu juga lebih bagus gitu. Maksudnya dasar-dasar regulasi kenapa hanya itu gitu. Untuk memperlihatkan bahwa transparansi kebijakannya itu ada. Dan kenapa untuk raw materialsnya itu nggak bisa. Itu juga harus ada dasar undang-undangnya, bukan karena sekali lagi ya kita di sini nggak ada urusan dengan pilihan atau benar salah kajiannya. Jadi kalau memang itu nggak bisa diberikan, raw materialsnya nggak bisa diberikan apa? Gitu. Kalau hanya bisa, tapi kalau hasil per tahapnya itu bisa diberikan dalam bentuk apapun, ya coba disampaikan juga kenapa hanya itu dan kenapa dirasa itu cukup untuk sebagai bukti transparansi semua proses. Itu yang nanti kita tunggu, yang majelis lihat akan jadi pertimbangan. Saya kira itu aja Bu Ketua. Ya, ada lagi yang majelis mungkin izin menambahkan ya, tadi sepertinya belum disampaikan oleh pemohon mengenai latar belakang dimohonkannya uji informasi terkait vaksin ini. Jadi kalau kami baca di permohonan dari pemohon itu tujuan dimohonkannya informasi itu adalah yang pertama untuk somasi kepada Kementerian Kesehatan, kemudian yang kedua uji material terkait undang-undang kesehatan. Mungkin ini mohon dipertimbangkan majelis untuk putusannya. Terima kasih. Nanti silahkan dibuatkan juga dalam kesimpulannya untuk majelis pertimbangan. Jadi cukup ya? Cukup. Oke, baik. Jadi silakan para pihak 1 minggu cukup menyiapkan kesimpulan. Cukup. 2 minggu. Kan agak kebut lah gitu ya. 2 minggu ya dari sekarang ya. Oke, 2 minggu dari sekarang silakan menyiapkan nanti berarti minggu ketiga berikutnya kita sidang untuk pembacaan putusan. Ya. Ya. Alat bukti silakan kapan saja bisa disampaikan kepada wanita. Ya, nanti bersama dengan kesimpulan juga nggak apa-apa. Untuk alat bukti, tolong kami dibantu dengan biar lebih sharp gitu, harus dibaca yang mana. Kalau perlu dia dikasih tanda, di apa gitu ya Bu ya. Gitu. Ya, jadi kita nggak kebingungan harus fokus ke yang mana gitu dalam satu dokumen kan banyak Mas. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian. Majelis Komisioner yang mengenai ruang sidang hadirin mohon berdiri. Terima kasih.